Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Belajar dari tanaman rambat seakan ini menjadi sebuah pohon palsu ternyata. Itulah yang terjadi pada saat kita bicara soal pohon nasab palsu. Itu seperti ini, namanya sirih gading raksasa, sirih gading jumbo yang saya tanam rambat di tiang beton. Seakan ini menjadi satu nasab, pohon nasab yang rimbun dengan daun-daun indah, daun-daun sirih gading. Ketika dia merambat sampai mentok, karena yang dijadikan rambatan itu bukan pohon yang sebenarnya, itulah yang terjadi saat sekarang. Pohon nasab palsu dari Bani Alawiyin mencangkokkan nasabnya seakan itu pohon besar, pohon nasab Rasulullah. Penelitian membuktikan, ya, penelitian itu sudah membuktikan oleh Kiai Imaduddin nasabnya cangkokan palsu. Sadarlah, jangan lagi memberhalakan nasab, jangan lagi memberhalakan pohon, dan jangan menyembah-nyembah pohon nasab palsu. Kalau ente memang zuriyah Rasulullah, akhlaknya pasti tidak akan mencaci maki, tidak akan menyesatkan umat, mengatakan kalau orang sholat, walaupun sholat tetapi tidak pernah memuliakan Habib, tidak mencintai Habib, maka sia-sia, ajaran sesat yang harus kita lawan dengan sebuah keyakinan pada ayat Quran. Ya, sudah jelas ayat Qur'annya itu menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah, di sisi Allah itu yang takwanya, bukan nasabnya. Jadi sudahlah memberhalakan nasab palsu yang akan menyesatkan umat. Tolong semua umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulailah sekarang sadar bahwa oknum-oknum yang mengaku zuriyah Rasulullah tetapi dia mencaci, apalagi gerakan-gerakan yang sampai sekarang masih akan melawan pemerintahan yang sah, masih mau menurunkan Jokowi lewat gerakan people power. Ya, people power siapa? Upil power. Ini upil, ya. Ini upil menjadi power. Ternyata kemarin juga hanya segelintir orang berteriak mengatasnamakan umat Islam. Pemerintahan sekarang mengkriminalisasi ulama. Itu suara-suara dari bagian orang yang memberhalakan pohon nasab palsu, mengaku zuriyah Rasulullah tetapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Sidik harus jujur, benar, omongannya benar. Ya, sekarang para Habib yang ngaku keturunan Rasulullah, sudahlah doktrin-doktrin ente semua yang mengajarkan kesesatan kepada umat, seakan dengan mencintai Habib berarti mencintai Rasulullah. Kalau tidak mencintai Habib, tidak mencintai Rasulullah, cara berpikir kaum jahiliyah ya seperti itu. Zaman dulu ketika kaum jahiliyah menyembah berhala, karena dianggap Tuhan itu ya berhala, memberhalakan Tuhan, menuhankan berhala. Apa bedanya dengan ente yang sekarang memberhalakan pohon nasab? Ente katakan kalau Habib tidak datang, para orang pribumi ini masih menyembah pohon. Ente yang menyembah pohon nasab palsu, memberhalakan nasab. Itu yang harus diingat, karena apapun bagi umat Muhammad sejak dulu yang diajarkan itu inna akramakum indallahi atqakum. Ya tahu kan apa artinya?
semulia-mulia kamu semua itu yang paling takwa. Semulia-mulia kamu di mata Allah, di sisi Allah itu ya orang yang takwa, bukan nasabnya, bukan keturunannya, dan tidak peduli siapapun, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah itu menjadi kunci. Kesucian manusia itu ada sejak lahir. Kalau dia akan menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, itu ya tergantung orang tuanya mendidik. Orang tua ente itu siapa sebenarnya kalau sudah kayak begitu? Hei, Habib-habib palsu nih, ya, orang-orang yang mengaku zuriyah Rasulullah. Kami benci kepada oknum-oknum yang mengaku zuriyah Rasulullah tetapi akhlaknya tidak sesuai dengan yang ajaran Rasulullah. Itu yang kami lawan, ya. Ini pesan betul dari penjaga kabar kuburan. Semoga inti semua tidak larut. Dan kepada umat Muhammad, sadarilah ini tahun politik, sebentar lagi akan ada pilpres. Saya yakin bahwa pada saat Habib Rizik, Habib Bahar, ya, yang ngaku-ngaku zuriyah Rasulullah, kemudian diagung-agungkan, disembah-sembah, memberhalakan Habib, kan, memberhalakan Habib untuk apa? Agar ada imam besar yang akan melakukan revolusi akhlak, katanya sih begitu. Revolusi akhlak yang seperti apa? Sudah usang itu, sehingga pada saat harus bagaimana gerakan people power kemarin itu, yang katanya akan ribuan orang, ternyata hanya puluhan orang yang datang. Teriakannya adalah lengserkan Jokowi, lengserkan Jokowi. Itu jelas agitasi untuk gerakan makar menolak pemerintahan yang sah. Harapannya nanti Jokowi bisa lengser sebelum pemilu, ada wakil presiden yang bisa dijadikan presiden untuk bisa dikendalikan. Ya siapa lagi kalau tidak untuk membela kepentingan oligarki cendana, kan gitu ya. Ini benar, ini kabar dari penjaga kuburan yang perlu ente dengar. Agar apa ya? Agar ya kami hanya cinta NKRI, orang-orang yang merongrong dari Bani Pahlawi terutama, karena sejarahnya dia memang antek penjajah, antek VOC, antek Belanda. Ya anak turunannya pun ya akan terus seperti ini, karena anak turun itu kan seperti halnya anak, namanya anak juga. Ketika lahir dia dalam keadaan suci, kan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kan rumusnya itu. Kalau mereka berperilaku seperti ini ya karena didikan orang tuanya dulu seperti itu. Kalau engkong-engkongnya dulu kok dari zuriyah Rasulullah, apalagi pakai itu Sayyidina Husain atau Hasan atau Husain, ya nggak bakalan lah mendidik anak untuk berperilaku seperti itu, yang bikin keonaran, kegaduhan, membajak nasab yang bukan sebenarnya, kesesatan yang luar biasa. Dan sebagai umat Muhammad, saya dari penjaga kabar kuburan perlu mengingatkan ini kepada terutama umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita senantiasa membaca doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi diberi petunjuk jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Siapa yang disesatkan? Itu yang memberhalakan nasab palsu. Demikian dari penjaga kabar kuburan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.